Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan minggu ini ya. Akan kita bawakan tentang pengukuran nilai pusat, nilai terpusat untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Dikenal dua cara numerik untuk mendeskripsikan variabel kuantitatif, yaitu measure of location atau measure of dispersion. Measure of location ini berarti mengukur pusat penyebaran data. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sesuatu dengan tepat tentang pusat penyebaran data, meliputi mean atau rata-rata, median, dan modus. Dan untuk measure of dispersion, mengukur variasi dari penyebaran data. Jadi yang location ini pusatnya penyebaran data, yang ini yang dispersion adalah variasinya, meliputi jangkauan, deviasi, variansi, dan deviasi standar. Mengapa measure of location tidak cukup? Nah, karena ini tidak terarah, jadi pengambilan kesimpulan yang salah. Takutnya nanti kalau tidak terarah, kesimpulan yang ditarik salah juga, tidak tepat gitu. Nah, contohnya begini. Rata-rata gaji direktur di perusahaan makanan adalah 50 juta per bulan. Dan rata-rata dari gaji direktur dari perusahaan asuransi 50 juta per bulan. Dari hal ini seolah-olah bisa diambil kesimpulan bahwa distribusi dari gaji direktur sama. Padahal interval gaji direktur di perusahaan makanan adalah 40 sampai 60 juta. Sedangkan interval gaji direktur dari perusahaan asuransi adalah dengan range 30 sampai 70 per bulan. Nah, ini kan kalau kita hanya melihat rata-ratanya doang, yang pertama dari 40 ke 60, yang kedua dari 30 ke 70. Ini kan distribusi penyebarannya tidak rata, itu tidak sama gitu ya. Kelihatan kan, makanya diperlukanlah measure of dispersion, yaitu penyebaran datanya. Mean populasi dirumuskan dengan jumlah nilai dalam populasi dibagi banyak nilai dalam populasi. Kalau ditulis dalam matematika sigma X per sigma N, N yaitu banyak nilai dalam populasi tersebut. Contoh, ada 14 swalayan, minimarket, dan seterusnya ya datanya ini. Terus ya pertanyaannya adalah mengapa data tersebut disebut data populasi. Terus yang pertanyaan kedua, tentukan mean dari jarak antara swalayan tersebut. Nih, tersebut merupakan data populasi karena mempertimbangkan semua swalayan minimarket yang ada di Kota Depok. Nah, meannya ini dilihat lagi silahkan ya, 11 tempat dan sekian. Jadi meannya adalah 192 dibagi 42 sama dengan 4,57. Mean sampel ini sama juga terusnya, cuman ini sampelnya gitu. Kalau tadi kan keseluruhan data, kalau ini sampelnya aja. Nah, ini diambil sampelnya seperti ini. Tentukan mean dari data di atas, sama juga ya, data dibagi dengan jumlah data, jadi 97,5. Karakter dari mean, aritmetikanya setiap himpunan dari data interval dan data rasio memiliki mean. Semua nilai diikutsertakan dalam perhitungan mean. Mean dari suatu data populasi adalah sampel adalah tunggal. Jumlah deviasi dari setiap nilai dari mean adalah 0. Deviasinya harus 0. Contoh 3. Nilai 3, ada sebuah nilai 3, 8, dan 4. Meannya berarti 3 tambah 8 ditambah 4 dibagi 3, dia sama dengan 5. Nah, sekarang deviasinya gitu ya. Deviasinya berarti 3 dikurangi 5 ditambah 8 dikurangi 5 dan ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan 0, itu kan, jadi deviasinya harus 0. Kelemahan mean, jika ada salah satu nilai dalam sampel atau populasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding dengan nilai mayoritas lainnya, maka mean tidak lagi menjadi rata-rata yang tepat untuk data. Jadi tidak menggambarkan keseluruhan data gitu ya. Contohnya di bawah ada pendapatan, ada 1M, 1,5, 2M, dan 8M gitu. Jadi yang lainnya antara 1 dan 2, satu orang ini 8. Jadi rata-ratanya adalah meannya adalah 3,125. Nah, ini kan terlalu tinggi gitu ya.
tidak menggambarkan keseluruhan data. Median. Median ini sangat penting. Median ini adalah nilai tengah. Nah, ini kan contohnya di sini ya. Kalau kita ingin mencari hotel gitu. Nah, ternyata si agen ini 1,1 juta per malam katanya. Mediannya rata-ratanya lah gitu ya. Nah, sedangkan budgetnya 750.000, berarti kan tidak masuk nih kita gitu loh. Pasti kita cari yang di bawah 750.000, itu di antara kamar-kamar yang standar room lah, yang 15.000, 10 sampai sekian gitu. Sehingga dengan median menggambarkan gambaran awal ya kita untuk mengambil suatu kesimpulan atau suatu tindakan. Karakter dari median merupakan nilai tengah dari data setelah diurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Terus nilai ekstrim itu berarti nilainya terlalu besar banget atau nilainya terlalu kecil banget gitu. Median dapat dihitung untuk data ordinal, data interval, dan data rasio. Jika banyaknya data adalah ganjil, maka median terdapat pada data, dan seterusnya ya. Contoh, diketahui data sebagai berikut, 3 sampai dengan seterusnya. Tentukan median dari tersebut. Nah, kita urutkan dulu nih, kita urutkan. Karena banyak data 10 genap, maka mediannya adalah rata-rata dari data kelima dan data keenam. Data kelimanya 5, data keenamnya adalah 7. Jadi 5 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6. Karena ini jumlah datanya genap. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Karakter modus dapat dihitung untuk semua ukuran data, yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval, dan data rasio. Nilai modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, misalnya nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kelemahan modus, kadang ada beberapa data saat masing-masing nilai muncul hanya satu kali saja. Ada beberapa data dengan modus lebih dari satu. Nah, jadi modus ini kita urutkan lagi dari terbesar terkecil atau terbesar, cari data yang sering muncul. Nah, kelemahannya adalah yaitu tadi, ternyata setelah kita urutkan semua data nilainya cuma ada satu yang muncul, berarti kan kesulitan kita mencari modusnya gitu ya. Terus juga ada beberapa data yang nilainya sama gitu atau modusnya sama. Nah, itu kan repot juga kita menarik kesimpulannya. Contoh 1 tentang 40 suara di Kota Depok. Nah, ini kelihatan ya dari frekuensi ini modusnya yang sering muncul adalah angka 8 gitu. Nah, mediannya dicari yang mediannya nilai tengah tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan sharekan juga dalam bentuk PDF dan mohon tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.